Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita lebih baik, lebih sehat, alhamdulillah. Kita agak terlambat teman-teman, karena untuk sementara orang bangunnya tidak boleh ngejut-ngejut. Oke, ikutin kegiatan saya sampai nanti di sekolah ya teman-teman. Kita hari ini mengerjakan tugas untuk hari kerja untuk hari Sabtu. Mudah-mudahan selesai. Oke, mulai hari ini juga saya akan kasih pembinaan untuk anak-anak saya. Pada dasarnya kalau memang masih punya cita-cita, sekolah itu diutamakan. Maksudnya sekolah diutamakan. Kalau ada tugas-tugas dari sekolah, jangan menganggap tugas itu bisa dikerjakan besok. Jadi tugasnya ya harus dikerjakan hari ini juga. Jadi membuat ya tidak beban buat anak-anak. Untuk anak-anakku, kita sudah mulai KBM. Sehari ada beberapa guru yang kalian temui. Jadi kalau bisa pelajaran itu jangan dihutang, tugasnya jangan dihutang. Tugas mulia, tugas utama kalian adalah belajar. Bukan berarti bantu orang tua tidak boleh, tapi tugas utamanya kalau sudah KBM adalah belajar. Dalam sehari bertemu dengan beberapa guru, itu harus disikapi, karena semua guru tidak akan mau kalau pelajarannya dianggap tidak perlu, tidak disikapi. Oke, kita lanjut di sekolah. Nanti ada ada sesuatu yang akan ibu bicarakan dengan kalian lewat channel ini, karena ibu tahu kalian selalu menonton. Oke, ikutin kegiatan ibu sampai sekolah. Yuk. Oke, kita ke fotokopi dulu. Ini anak-anak Hindu? Anak-anak Hindu 88 ganteng-ganteng. SMP Negeri 1 Lumbia memang anaknya ganteng-ganteng teman-teman. Saya ke depan dulu, mau ngomong tentang ngomongin fotokopi. Oke. Kalau sementara ini kalian sekolah hanya untuk mencari nama, mencari supaya kalian tetap bersekolah, itu hanyalah sesuatu yang tidak akan dicapai dengan baik. Ya, ibu minta kalian belajar menghormati diri sendiri dengan cara itu tadi, belajar mematuhi peraturan sekolah, mematuhi peraturan yang berjalan di sekolah ini. Sebagai siswa ikut KBM dengan baik, jadi nilai dan isi rapat kalian pasti lebih baik. Oke, ikutin kegiatan ibu lagi, nanti ibu rekam lagi ya. Penilaian tatap muka dengan penilaian daring itu lain. Penilaian daring hanya difokuskan ke hasil kerja kalian lewat WhatsApp. Tapi penilaian KBM tatap muka absen, tugas-tugas kalian harus direkap. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Kalau misalnya kalian memang jadi anak-anak yang baik, nilainya bagus. Minta tidak ada campur tangan orang tua. Orang tua harus mendukung. Kalau buku tulisnya habis,
Kalau misalnya buku tidak ada karena kita mau pandemi, jadi harus semua punya buku. Terjadi kelas pun anak-anak dibiasakan untuk mengerjakan sendiri dan tidak kerjasama, tapi anak-anak diberikan bertanggung jawab pada dirinya masing-masing karena nilai memang diambil dari nilai masing-masing, tapi ada pekerjaan juga yang mereka kerjakan berkelompok. Jadi kalian harus tahu KBM memang lebih berat dari daring. Sekali lagi Ibu katakan KBM lebih berat dari daring. Karena belum terlambat, kalian harus rubah posisi kalian, lebih rajin, lebih bertanggung jawab, tata keramanya dijaga. Kenapa Ibu bilang tata keramanya dijaga? Untuk pelajaran Ibu, tata kerama itu memang harus ada. Ya, oke. Isi vlog Ibu dari Kamis sekarang sampai Sabtu depan memang berisi tentang nasihat, tentang semangat untuk belajar di sekolah, dan tidak suka membohongi diri sendiri. Jadi arti kata kalau memang banyak tugas, banyak PR, bebannya berat, ya pekerjaan rumah ditinggalkan dulu. Oke anak-anak, lanjut. Nanti Ibu merekam lagi karena tadi sempat putus-putus. Kalian harus pahami itu, karena kelas 7 kemarin kalian setahun tidak ada tatap muka sama sekali, ada tatap muka cuma sebulan kalau tidak salah. Jadi tolong diperbaiki, dan guru akan memaafkan, guru akan mengerti kalau kalian bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Oke. Tugas daring sampai daring 7, dan sekarang kita tatap muka. Alhamdulillah sudah mulai kondusif, sebulan sudah mulai bagus, kelas bersih, tugas-tugas dikerjakan dengan baik, seragam pun udah mulai bagus, dari baju, dari atribut, dari perlengkapan kelas sudah mulai bagus karena sudah mulai tidak kaget lagi. Ya, semangat untuk sekolah itu bukan hanya dari orang tua, dari diri kalian sendiri. Oke, mungkin Ibu bicaranya agak pelan, tapi mudah-mudahan HP kalian bisa mendengarnya dan bisa mencernanya dengan baik. Sekali lagi, kata-kata berjuang untuk diri sendiri ya di pendidikan ini. Baik tidaknya kalian itu diambil dari kalian. Membiasakan untuk salam, biasakan untuk, sekarang belum boleh salaman, salam aja. Biasakan untuk menyapa guru dengan kata-kata yang sopan. Kalau memang salah, membiasakan diri meminta maaf, tidak sering menjalankan izin. Bu, kemarin saya salah, saya tidak mengerjakan tugas itu, lebih baik. Dan diberikan nilai yang guru merasa kalian layak mendapat nilai baik. Oke, ikutin kegiatan terus. Masih ada satu lagi. Jadi kalian dengar apa yang Ibu inginkan dari anak-anak Ibu kelas 8, bukan kelas 1 semuanya, karena Ibu hanya megang kelas 8. Jadi tolong mulai dirubah sikap, perilaku. Oke, sampai nanti masih ada satu session lagi yang harus kalian dengarkan. Oke, ya. Pelajaran seperti ini dari hari Kamis ini sampai dengan Sabtu depan. Bukan Sabtu ini ya nak, dari Kamis ini sampai dengan Sabtu depan. Jadi harus dicermati, harus didengar, karena memang itu perlu dan butuh untuk kalian kerjakan selama kalian masih bersekolah. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena kalau tidak diisi dengan kata-kata seperti itu, maka kalian tidak tahu, oh saya harus menjadi anak-anak yang sopan dan tertib. Ya, contohnya saja, kita tidak boleh bicara yang di luar batas, misalnya mengejek, mengolok-olok teman, itu tidak boleh. Dan
mengatakan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kurang sopan. Itu tidak boleh. Bukan saja di pelajaran PPKN, tapi itu ada poinnya di sekolah kita. Ya anak-anak, ibu hanya bisa meminta kalau kalian di ibu hanya dari jam 7 sampai dengan jam setengah 12 kalau sekarang, tapi banyak kalian di orang tua. Jadi kalau seandainya kalian merasa beban kerja di rumah lebih banyak, jadi harus katakan sama orang tua. Oke, anak-anakku, kenapa ibu seperti itu? Karena kemarin kelas 1 kalian tidak sama sekali ada tatap muka. Kita ada tatap muka hanya 1 bulan. Jadi tatap muka itu belum memasuki tata krama. Tapi ini baru jalan 1 bulan, ibu sudah merasa nyaman. Anak-anaknya sudah masuk semua. Pandanya sudah mulai tahu bahwa penilaian itu akan diambil dengan diri sendiri, bukan dengan orang lain. Sekali lagi, isi tentang pendidikan, tentang tata krama akan ibu berikan kepada kalian dari hari Kamis ini sampai Sabtu depan. Oke, ikutin selanjutnya. Bagi yang mendapat mandat dari sekolah menjadi bendahara, menjadi ketua kelas, wakil, sama bendahara memegang uang, apakah nanti urunan apa-apa, itu tidak boleh korupsi. Karena sebenarnya tidak banyak, urunan paling besar ya 5.000. Tapi letak kepercayaan di sekolah, letak kepercayaan teman, terutama ibu sebagai guru PPKN memang harus memberi kalian pengertian tentang korupsi. Korupsi itu tidak boleh. Kecil-kecilnya ya namanya korupsi. Jadi seandainya urunan 5.000 ditulis pengeluarannya apa, yang dibeli apa, itu namanya kita menjadi anak yang tahu dengan pembukuan. Oke, anak-anak, ibu merasa sekarang sudah mulai ada kemajuan. Alhamdulillah orang tua mungkin sudah tahu bahwa sekolah tatap muka tuh lebih panjang, lebih rumit. Alhamdulillah dandanannya pun sudah bagus, rambutnya sudah bagus-bagus. Mungkin kemarin agak kaget dalam arti kata kalian kaget karena daring itu tidak mengikat kalian untuk lebih baik. Ya, oke. Harus membiasakan diri seperti itu. Ya anak-anak, ibu lihat kalau seandainya disuruh apa sama guru, memang mencari-cari untuk mengganggu kelas yang lagi ada gurunya gitu. Jadi itulah ibu katakan itu tidak baik. Tata krama, kesopanan itu menjadi nilai plus di sekolah kita, karena kita punya poin. Kebersihan sudah bagus dari ujung ke ujung. Di depan kelas kalau ibu ambil itu udah bagus, udah rapi semuanya. Jadi seandainya guru pengen cuci tangan di kelas 83 ya ada sabun, mau cuci tangan di 82 ya ada sabun. Jadi tidak harus ke kantor mencari sabun. Setelah baru 1 bulan kalian sudah tahu arti tentang kebersamaan dan tanggung jawab. Sekali lagi, kebersamaan dan tanggung jawab. Oke, nanti masuk ke bab 1 dan bab 2, ibu akan ibu berikan contoh. Bab 1 itu apa, bab 2 itu apa. Ya, ini hanya menambah nilai plus buat kalian agar kalian tahu KBM seperti apa. Karena ibu terlalu susah kalau ibu tidak bantu dengan channel ibu ini, karena memang pertemuannya masih main sip-sipan. Jadi kalau ini semuanya bisa menikmati. Oke, ikutin selanjutnya. Kenapa ibu katakan seperti itu? Ada kelas-kelas yang benar-benar sudah full baik, full bagus. Jadi kadang-kadang ibu geleng kepala. Pandemi ini merusak kita semua, merusak ibu jadi malas, merusak kalian tidak bertanggung jawab.
Kita akan merubah sedemikian rupa sekolah ini adalah rumah kedua kita. Ibu juga seperti itu. Sekali lagi, rumah kedua kita adalah di sekolah. Jadi punya tanggung jawab di kelas, di meja, di bangku, di kamar mandi. Oke, anak-anakku, nanti ada isian lagi. Udah ada isian lagi, tapi ibu isi dengan nasihat petuah agar kalian bisa lebih baik. Oke. Tutup. Gorengannya, gorengan. Biasa. Udah mau makan lagi, enak makan. Nggak mau bikin ini dong, nggak tentu begini, tak tempel, jadi serongkong dari ini, nah dari mama mungkin, mama mungkin, Tempe. Sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.